atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, di mana pagi ini kembali diberikan kemudahan untuk bisa mengawali hari kita dengan ibadah yang mulia. Mudah-mudahan ibadah salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, serta ilmu yang kita pelajari memberikan kebaikan dalam kehidupan kita, di mana Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada siapapun dari umatnya yang menjaga dua salat yang disebut dengan salat al-bardain. Man shalla salat al-bardaini dakhala al-jannah. Yang siapapun yang menjaga dua salat al-bardain, di antara salat yang waktunya dingin, yaitu salat subuh dan salat asar, dakhala al-jannah, maka sungguh dia akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini. Kemudian ucapan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan Allah Subhanahu wa taala taufik di dalam mengikutinya dan mencontoh dan meneladaninya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah, kembali kita pagi ini melanjutkan pembahasan kita tentang syarhu risalati fadlil Islam li samahati al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Masih dalam pembahasan bab yang melanjutkan tentang di sini, di mana sahib al-muallif atau sahibul matan menukilkan satu hadis ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Nabi yang mulia. Silakan untuk kita lihat di halaman 119 ya. Dari sahabat Nabi yang mulia, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, wa amwalikum, dan juga tidak melihat kepada harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, akan tetapi Allah hanya melihat kepada hati dan amal kalian. Hati dan amal kalian. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadis ini, hadza fihi anna al-ibrata laysat bil madahir wa suwaril ajsam wa jamaliha. Di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ada pelajaran bahwa yang menjadi patokan bukanlah pada mazahir, pada penampilan dan bentuk tubuh kita dan keindahannya. Yang menjadi patokan, yang menjadi penilaian bukan pada penampilan kita, bukan pada fisik kita, bukan pada keindahan ya tubuh kita. Wala fi kathratil amwali wat tharawati wal ghina, dan juga bukan menjadi patokan itu pada harta, pada kekayaan, bukan pada harta dan kekayaan kita. Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan penilaian itu pada fisik, tidak juga pada kekayaan harta yang dimiliki. Wa innaman nadharu ila syai'aini huma, yang menjadi penilaian adalah pada dua hal, al-qulubu wal a'mal, hati dan perbuatan seseorang. Yang menjadi penilaian adalah hati dan perbuatan.
Fa idza kanatil qulubu sahihatan salimatan mukhlisatan lillahi azza wa jal, apabila hati seorang hamba ya benar, baik, selamat, ikhlas lillah subhanahu wa ta'ala, wa kanatil a'mal mustaqimah ala syar'illahi wa dini, maka amalan itu akan lurus ya, berada di atas syariat Allah tabaraka wa ta'ala dan agamanya. Ini adalah menjadi satu kesatuan yang saling memberikan pengaruh. Apabila hati seorang hamba ya ikhlas di dalam beramal, hati seorang hamba ya jauh dari penyakit riya, penyakit sum'ah, maka amalan seseorang akan menjadi lurus di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Fa hadzal ladzi yanzuru Allahu ilaihi wa yataqabbaluhu wa yuthibu alaihi. Yang seperti inilah yang akan dilihat Allah. Ya. Dan yang seperti inilah yang akan diterima Allah dan diberikan pahala. Jadi yang perlu kita seriusi di dalam kehidupan kita adalah memperbaiki hati kita, memperbaiki amal kita, mengikhlaskan segala sesuatu untuk Allah, dan menjadikan amal kita senantiasa berada di atas perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kesibukan kita bukan pada al-mazahir, memperbaiki penampilan, memperbaiki ya apa yang terlihat dari fisik kita. Bukan, tetapi yang mesti menyibukkan kita adalah bagaimana kita menjadikan hati kita senantiasa ikhlas kepada Allah di dalam beramal, dan kemudian amalan kita benar-benar mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kesibukan hamba. Kesibukan kita bukan ya memperbaiki yang terlihat ini saja. Terkadang kita sering subhanallah terkecoh dengan penampilan. Terkecoh dengan penampilan kita. Tetapi jarang kita memperhatikan sejauh mana hati kita kepada Allah dan sejauh mana amalan kita mengikuti ya ittiba kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi pemikiran kita bagaimana mazhar kita baik, tapi tidak memikirkan bagaimana hati kita sehat apa tidak, ikhlas apa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwafillah, kita harus tahu bahwa hati yang ikhlas kepada Allah dan amalan yang dilakukan dengan cara yang benar, itulah yang akan diterima Allah. Itulah yang akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma mujarrad jamalis surah wa kasratis tharawa, adapun orang yang hanya memperhatikan keindahan penampilan, bentuk dan jumlah harta yang banyak, fahadha laisa indallahi lahu i'tibar, ini tidak menjadi sesuatu yang dianggap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah adilnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena dengan hadis ini pula lah kita akan bisa berbesar hati di dalam kehidupan kita. Karena tidaklah Allah jadikan kemuliaan itu ada pada penampilan dan ada pada jumlah harta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan i'tibar pada setiap orang adalah hati dan amal yang benar yang dilakukan yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu ini masing-masing kita punya peluang untuk bisa mendapatkan dua hal ini. Tetapi untuk memiliki kekayaan dan memiliki fisik yang sempurna, memiliki amalan yang banyak, ya barangkali di sini perlu perjuangan kita. Memiliki harta yang banyak, memiliki perjuangan itu tidak sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, betapa banyak orang yang secara penampilan ya sehat, walafiat, fisik ya tegar, kemudian badannya kuat, tapi tidak mampu melangkahkan kaki mereka ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi betapa banyak orang yang secara fisik
ya tidaklah sesempurna mereka. Bahkan kakinya tinggal satu. Bahkan berjalannya tidak sempurna seperti mana orang lain. Tapi kemudian jarak ya yang ditempuh tidak sedikit, betapapun ya jauhnya jarak itu, dia tetap datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan betapapun jauhnya jarak itu, dia tetap hadir di rumah Allah berjamaah bersama kaum muslimin. Ikhwafillah, ini nikmat yang patut kita syukuri. Ini nikmat yang patut untuk kita ya senantiasa ingat dalam kehidupan kita, di mana seseorang diberikan Allah kemudahan untuk menjalankan syariatnya dan kemudahan untuk bisa mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah firman Allah tabaraka wa taala dalam 120, "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihah." Bukanlah harta kalian dan juga bukan anak-anak kalian yang bisa mendekatkan kalian kepada kami, kata Allah. Allah tidak pernah menjadikan harta, tidak pernah menjadikan jumlah anak, ya, profesi mereka sebagai sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Allah hanya menjadikan iman dan amal saleh adalah standar untuk bisa mendapatkan kemuliaan di sisinya. Jelas ya, bahwa kita orang-orang yang Allah berikan kepadanya keimanan dan semangat melakukan amal saleh, ini adalah sudah mendapatkan kunci yang bisa dijadikan sebagai bagian dari kehidupan yang bahagia di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Instrumen ini sudah ada pada kita. Iman dan amal saleh. Tinggal lagi kita bagaimana menguatkan keimanan kita dan meningkatkan amal kita. Fahaula'i humul ladzina yanzurullahu ilaihim nazra' tibarin wa qabulin wa rahmah. Mereka inilah yang beriman dan beramal saleh, inilah yang akan Allah lihat kepada mereka dengan cara pandang, ya, terima dan kasih sayang. Cara pandangnya berbeda, subhanallah. Yang mesti kita jadikan semangat kita bukan pandangan manusia, tetapi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perhatian kita bukan pandangan orang, tetapi pandangan yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Ikhwafillah, kebaikan sekecil apapun lakukan, walaupun tidak ada orang yang mengetahuinya. Karena bisa jadi kebaikan yang kita lakukan itu yang akan bisa menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW berpesan kepada kita agar masing-masing dari kita memiliki amal khabi'ah. Memiliki amal khabi'ah, amal rahasia antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Karena kita tidak menginginkan pandangan kita, pandangan orang kepada kita. Kita tidak menginginkan pujian orang kepada kita. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ikhwafillah. Setelah dia masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia membebaskan budak-budak yang ada di kota Mekah dengan harta yang ia punya. Dengan harta yang ia punya dibebaskan budak-budak yang ada di kota Mekah. Bahkan ada yang mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, "Kenapa engkau tidak bebaskan budak-budak? Orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat badannya. Kenapa engkau bebaskan yang budak-budak ini?" Subhanallah. Apa kata beliau? Yang ingin saya lakukan ya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak penting, tidak peduli bagi saya orang memandang ya bahwa saya membebaskan budak atau bukan. Yang penting saya lakukan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak terpandang, tapi yang saya kerjakan bukan untuk mendapatkan pujian orang, tapi saya ingin mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwafillah, pelajaran mahal dari seorang sahabat Nabi yang mulia, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Keikhlasan itu akan mengekalkan amal kita. Keikhlasan itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, keikhlasan yang ada di hatinya menjadikan dia
seorang sahabat yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala dan mendapatkan kedudukan di sisi Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam. Momen-momen di dalam dakwah itu selalu hadirnya Abu Bakar As-Siddiq. Allah pilih beliau untuk menemani siapa? Rasulullah SAW. Dengan hartanya, dengan perjuangannya. Bahkan Nabi SAW itu ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq di saat beliau dalam perjalanan hijrah ke kota Madinah. Betapa banyak momen-momen yang mana Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan kemuliaan itu, ikhwafillah. Lihatlah dengan keikhlasan dikekalkan kebaikan-kebaikan kita. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika menulis kitabnya Muwatta, maka seluruh orang datang memberikan nasihat bahwa kitab Muwatta sudah banyak ditulis, untuk apa lagi engkau tulis kitab itu? Tapi lihatlah apa yang dikatakan oleh beliau, makana lillahi yabqa wa makana li ghairihi yazul. Yang ditulis, yang dikerjakan, yang dibuat karena Allah akan senantiasa kekal, dan yang bukan karena Allah akan mudah hilang dan sirna. Lihat, sampai hari ini yang dikenal oleh orang bahwa kitab yang kitab Muwatta hanya milik Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ini buah keikhlasan mengekalkan amal seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh ikhwafillah, mari kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki hati kita. Jauhkan riya, jauhkan sum'ah, jauhkan penyakit-penyakit yang lain. Yang ingin dikatakan kita orang berilmu, yang ingin dikatakan kita orang yang paling kaya, yang ingin dikatakan kita adalah orang yang paling bagus suaranya, orang yang paling kuat, orang yang paling berani, dan lain sebagainya. Jauhkan bab itu, agar amalan kita ini, amalan kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Namun ketika semua itu tidak bisa kita kawal dengan baik, maka dikhawatirkan amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, ketika kita berbicara tentang dua hal ini, hati dan amal adalah menjadi kunci kebaikan bagi kita semuanya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memperbaiki amalan-amalan dan memberikan kepada para sahabat nasihat-nasihat agar senantiasa menjaga keikhlasan dan kemudian agar senantiasa menjaga amalannya. Keikhlasan saja tidak cukup, tetapi amalan juga harus dilakukan karena Allah, dan tidak hanya cukup karena Allah, tetapi harus ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah. Ada hadis berikutnya yang dinukilkan oleh sahibul matan pada halaman 100 yang ke-20, yaitu an Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum 'alal haud, saya adalah orang yang telah mendahului kalian di telaga. Wala irfa'anna ilayya rijalun minkum, berdatangan kepadaku orang-orang dari kalian. Hatta idza ahwaitu li unawilahum uqtiliju duni, ketika aku ingin memberikan kepada mereka air, aku berikan kepada mereka, maka mereka ini terusir dariku. Fa aqulu ay rabbi ashabi, maka aku berkata, wahai Rabbku, ini adalah sahabat-sahabatku. Yaqulu la tadri ma ahdathu ba'dak, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka ada-adakan agama setelahmu. Hadis ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah keutamaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan kepadanya al-haud. Keutamaan Rasulullah SAW dan umatnya sallallahu alaihi wasallam yang dimana Allah berikan kepada mereka adalah al-haud. Yang kedua adalah membicarakan orang-orang yang terusir, yang terhalau dari telaga yang telah Allah sediakan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Shalih Fauzan menjelaskan makna hadis ini dengan mengatakan, wa fi hadzal hadits yaqulu sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana faratukum alal haud. Al faratu
huwa alladhi yasbiqu ilal ma' liyasqiya qaumah. Dialah orang yang telah mendahului ke tempat telaga itu agar dia bisa memberikan umatnya, kaumnya, ya, air. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamati yakunu al-haud. Nabi SAW pada hari kiamat berada di atas telaga, ya. Yang mana telaga itu, ikhwafillah rahimakumullah, agar kita tahu. Tuluhu masafat asy-syahr. Panjangnya telaga itu seperti perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan. Wa arduhu, lebarnya masafat asy-syahr. Begitu juga lebarnya itu perjalanan 1 bulan. Ya. Ma'uhu abyadu minal laban, airnya lebih putih dari susu. Wa ahla minal asal, lebih manis dari madu. Wa aniyatuhu adadun nujumis sama, gayung-gayungnya sejumlah bintang-bintang di langit. May yashrab minhu syurbatan lam yadhma' ba'daha abadan. Yang meminum 1 kali tegukan saja, 1 kali saja, tidak akan pernah haus selama-lamanya. Ikhwafillah, semua kita merindukan agar kita bisa meneguk telaga itu. Lalu Syekh Shalih Fauzan mengatakan, taridul ummatu yaumal qiyamah ala haudin Nabi SAW. Orang-orang, para umat di hari kiamat akan mendatangi telaga Rasulullah dalam keadaan wahum itashun min siddatil har wa tulil muqam. Mereka kehausan. Orang-orang datang dalam keadaan kehausan yang sangat luar biasa dikarenakan panasnya, ya, wa tulil muqam, dan karena lamanya orang berdiri. Wahum bihajati ilal ma, mereka sangat butuh kepada air. Jangankan di akhirat, di saat dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Azza wa Jalla, ya, mereka, kita saja di dunia ini, ketika kita lewat, ya, berada di terik matahari yang sangat panas, kemudian berdiri yang begitu lama, kita butuh kepada air, ya. Fayasqiyahum sallallahu alaihi wasallam biyadihi, maka Nabi SAW sendiri yang memberikan dengan tangannya. Illa man kana ghayyara dinahu, namun hal itu tidaklah didapatkan oleh siapa? Oleh orang-orang yang telah merubah-rubah agamanya sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu yusrafu anil haud, mereka itu diusir, dipalingkan dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay rabbi ashabi, wahai Rabbku, mereka sahabat-sahabat saya. Fayuqal innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak, wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kamu. Ayani ma ghayyaru, apa yang mereka rubah. Fahadha fihi dalilun, dalam hadis ini terdapat sebuah petunjuk ala anna man ibtada'a fi dinillahi wa ghayyar, barang siapa yang melakukan perkara bid'ah dalam urusan agama Allah dan merubah agama Allah, fa innahu la yaridul hauda 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk mendatangi telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yariduhu illa ahlut tauhid wal ittiba. Tidaklah yang bisa datang kepada telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada yang bisa mampir, singgah dan bisa minum kecuali ahlut tauhid wal ittiba. Orang-orang yang memiliki tauhid yang benar, ahlut tauhid lillahi azza wa jal wal ittiba'u lirrasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengikhlaskan amalnya karena Allah azza wa jal dan yang mengikuti Nabi SAW. Alladzina lam yubaddilu wa lam yughayyiru, yang belum merubah-rubah agama Nabi, yang belum merubah-rubah syariat yang dibawa oleh Rasulullah, yang tidak merubah dan tidak menggantinya. Bal kanu kama tarakahum sallallahu alaihi wasallam 'alal bayda, tetapi mereka berada di atas cahaya yang terang benderang, di atas agama yang putih bersih. Ya. Washrabuna min, dan mereka minum darinya. Isqihim Rasul sallallahu alaihi wasallam, min Nabi yang mulia yang langsung memberikan air itu. Wa amma man ghayyara wa badala fa innahu wa in intasaba ila al-Islam. Adapun orang-orang yang merubah agama, yang mengganti-ganti syariat ini, walaupun dia menisbatkan dirinya kepada Islam, wa ila ittiba'ir Rasul, kepada ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu fi hadzal mauqif, dia dalam kondisi ini yusraf anil haud, dipalingkan dari telaga itu. Fahadha fi tahdhir minal bid'ah wal inhiraf wat taghyir fi dinillahi wad dhalal. Hadis ini memperingatkan kepada kita tentang
bahayanya perkara bid'ah, bahayanya penyimpangan, bahayanya merubah-rubah agama Allah, dan bahayanya kesesatan. Jangan sampai di dalam beragama kita, kita menjadi orang yang tidak berada di atas syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa fi'il hathu 'ala tamassuk bid-din sahih. Hadis ini juga memberikan kepada kita peringatan agar kita berpegang teguh dengan agama yang benar. Wasabat alaihi, kita betul-betul kokoh di atasnya. Wasabr alaihi ilal maut, dan bersabar menjalankan syariat ini sampai kita meninggal dunia. Hatta yarida 'ala Nabi SAW, sampai kita bisa datang ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada haudnya. Wa hatta yashriba min haudi, sampai dia minum dari telaganya. Wal ikhtilaj al-akhdhu bi sur'ati wal man'i watar, yaitu ditarik dengan cepat, dilarang, diusir. Yutraduna 'anil wurud, mereka ini diusir dari orang-orang yang mampu untuk bisa mendapati telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dua hadis yang bisa kita pelajari pagi ini. Yang pertama adalah hadis yang menekankan bahwa yang menjadi standar kemuliaan di sisi Allah ada dua, yaitu keikhlasan seseorang di dalam beramal, yaitu perkara hati. Yang kedua adalah semangat dia di dalam beramal dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qalbu wal a'mal. Yang kedua hadis yang bicara tentang telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan didatangi oleh orang beriman, dan yang kedua adalah orang-orang yang terusir, yang terhalau dari telaga itu, yaitu orang-orang yang melakukan perkara bid'ah dalam urusan agama, orang-orang yang tidak istiqamah di atas syariat Allah Subhanahu wa taala, mengganti dan menukar-nukar agama Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk bisa menjadikan senantiasa ikhlas di dalam amal kita, dan semangat di dalam melakukan ketaatan dan istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, dan kokoh di atasnya sampai kita meninggal dunia. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.